Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menambahkan ya beberapa penjelasan terkait dengan praktikum arsitektur dan organisasi komputer begitu ya, karena mungkin ada beberapa yang sudah japri saya dan menyampaikan agak bingung dengan beberapa penjelasan mungkin ya. Jadi sebenarnya memang saya sudah berusaha untuk menyiapkan begitu ya, baik itu berupa materi, ada beberapa yang mungkin dalam bentuk PowerPoint ya, atau ada materi penjelasan yang saya ambil memang dari YouTube, dan memang ada yang bahasa Inggris karena menurut saya memang materi tersebut sangat bagus begitu, dan memang belum ada versi bahasa Indonesianya begitu. Jadi memang kadang kita harus banyak baca materi-materi yang terupdate begitu ya, dan mungkin memang ada beberapa kendala yang tidak memahami bahasa Inggris, tapi saya yakin sih apabila kita sudah terbiasa membaca, kemudian mendengarkan bahasa Inggris gitu ya, mau itu film-film bahasa Inggris atau sejenisnya, nah insya Allah akan bisa begitu. Jadi memang mau tidak mau, karena memang kita sekarang atau kalian sedang berada di zaman yang serba maju, jadi paham bahasa Inggris adalah sebuah keharusan begitu ya. Jadi kita mulai, semoga memang bisa menjadi fasilitator begitu ya. Jadi bisa memfasilitasi kalian untuk belajar lebih banyak mengenai arsitektur komputer. Baik, saya akan bahas di sini, saya akan bahas mengenai assembly begitu. Yang pertama mengenai pengantar assembly, ini adalah praktikum pertemuan 5 sebenarnya ya. Nanti pertemuan ke-6 kita akan bahas mengenai cara mencetak huruf. Saya akan menjelaskan dulu mengenai teorinya, kemudian nanti saya coba akan simulasikan di emulator 8086 ya. Silakan nanti kalian sudah download terlebih dahulu di Evita. Saya sudah masukkan semuanya di software untuk praktikum arsitektur dan organisasi komputer. Nah, untuk praktikum pertemuan kelima ini, tujuan praktikumnya, judulnya pengantar assembly. Tujuan praktikumnya yaitu memahami cara membuat program dengan assembly. Kemudian mahasiswa dapat membuat dan mulai membuat program assembly menggunakan emulator 8086. Jadi di sini ada bentuk source file yang bisa digunakan oleh kalian gitu ya untuk membuat pemrograman assembly. Bisa berupa Notepad gitu ya. Di sini sudah ada Wordpad, Microsoft Word atau Microsoft Processor lainnya sebenarnya ya. Tapi di sini filenya ini harus punya kemampuan untuk menyimpan ekstensi yang bentuknya ASM ya. Kemudian di sini ada contoh. Nah, ini contoh yang ada di sini sebenarnya adalah contoh-contoh yang bisa kalian langsung buat atau kalian ketikkan di emulator 8086 ya. Jadi nanti ini kalian ketikkan di emu 8086, lalu setelah itu nanti kalian bisa langsung assembly ya. Kalian bisa langsung cek hasilnya seperti apa outputnya. Nanti saya coba simulasikan juga ya. Kemudian ini kalau sudah kalian membuat programnya bisa di save as. Ini kalau misalkan kalian bentuk dalam disimpan dalam bentuk notepad, itu juga bisa, tinggal di save as. Kemudian jangan lupa nanti kalian pilih all files ya. Kemudian nanti kalian simpannya nanti bentuknya ASM ya, .asm. Di sini misalkan file name-nya coba, kalian ketikkan coba.asm. Jadi seperti itu. Kemudian nanti hasilnya kalian bisa cek di direktori yang nanti kalian sudah simpan tadi, di mana dicek di sana maka akan muncul ASM file ya, bentuknya notepad tapi ekstensinya ASM file. Nah, ini kalau kita langsung open di emulator 8086 maka tulisan atau program yang sudah kita masukkan di notepad tersebut akan langsung muncul di emu 8086 seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke program.
Nah, di sini ada dua bentuk program, yang ekstensinya pertama COM, yang kedua exe. Nah, kita akan bermain di yang COM saja. Kenapa? Karena di sini untuk COM ini biasanya dari ukuran dia lebih kecil ya, lebih pendek. Karena dia lebih pendek, biasanya dia lebih cepat dibandingkan dengan exe. Nah, untuk proses atau penyimpanannya, dia hanya membutuhkan satu segmen memori saja ya, jadi cukup kecil dan maksimum bisa file yang mampu disimpan ini sebesar 64 kilobyte dan ini adalah ukuran untuk satu segmen memori ya. Dan ya, oleh karena itu memang jadinya dia cukup untuk disimpan dalam satu segmen ya. Kemudian yang berikutnya kalau yang exe, nah ini bedanya dia lebih panjang dari yang COM namun dia jadinya lebih lambat performanya. Nah, karena ukurannya lebih panjang sehingga dia butuh lebih dari satu segmen ya. Jadi lebih dari satu segmen memori. Ukuran filenya ini bisa sampai tak terbatas ya, sesuai dengan ukuran memori yang ada. Nah, berikutnya di sini ada beberapa ketentuan apabila teman-teman mau membuat pemrograman assembly. Yang pertama terkait dengan angka. Untuk angka, di sini kita bisa lihat ada beberapa sistem bilangan ya, yang nanti kalian bisa masukkan ke dalam pemrograman di emulator 8086. Bentuknya misalkan untuk desimal. Untuk desimal biasanya nanti angkanya, kalau kalian mau menuliskan misalkan 150 bentuk desimal, nah kalian bisa menuliskan 150, belakangnya ditulis huruf D. Atau kalau kalian tidak menggunakan keterangan di belakang angka, misalkan kalian menuliskannya hanya 150 gitu ya. Nah, berarti otomatis nanti si EMU8086 akan membacanya atau akan mengenalinya sebagai bilangan desimal. Kemudian kalau biner, nah untuk biner bentuknya kan hanya 0101 saja ya. Nah, untuk biner ini kalian bisa tinggal masukkan angka B di belakang deret bilangan biner yang kalian masukkan. Boleh B besar, boleh B kecil. Sementara untuk heksadesimal, nah ini kalian harus tahu, heksadesimal ini kalian perlu menambahkan H di belakangnya yang menunjukkan dia merupakan bilangan heksadesimal gitu ya. Nah, untuk heksadesimal ini sebenarnya dia mirip dengan si desimal ya, hanya saja dia hanya sampai 9, lalu 10-nya ini A, B, C, D sampai dengan F. F ini mewakili angka 16 ya. Kemudian di sini kita bisa lihat kalau misalkan nanti kalian menuliskan ada bentuk bilangan heksa, angka atau bilangan terdepannya ini misalkan angka ya. Karena untuk heksa ini ada angka, ada huruf gitu ya, hurufnya A sampai F, angkanya 0 sampai 9. Nah, di sini si emulator 8086 apabila angka paling depannya ini berupa bilangan, kalian bisa langsung masukkan, nggak masalah. Tapi kalau angka paling depannya adalah huruf A, B, sampai F, karakter begitu ya, kalian harus tambahkan nilai 0 di depannya. Karena kalau tidak, maka ini akan error ya. Jadi seperti itu. Sementara untuk karakter, silakan bisa diberikan tanda petik 2 ya. Kemudian yang berikutnya label. Nah, label ini biasanya nanti pada saat kalian harus membuat pemrograman yang cukup panjang, nah label ini cukup atau sangat bermanfaat. Hanya saja di sini ada beberapa ketentuan yang harus kalian tahu. Yang pertama, dia berupa huruf, bisa huruf besar atau bisa huruf kecil. Kemudian bisa juga berupa angka atau karakter. Syaratnya label itu tidak boleh ada spasi dan tidak boleh didahului oleh angka. Nah, di sini misalkan kita mau buat label mulai. Ya, berarti kalian tinggal ketikkan mulai lalu lanjut ke titik 2. Tinggal dimasukkan isi programnya apa. Nah, begitu. Nah, untuk label terpanjang di assembler ini hanya sanggup menampung sebanyak 31 karakter. Lebih dari itu, maka si assembler tidak bisa menampungnya ya. Kemudian, apabila kalian mau memberikan komentar sehingga tidak dieksekusi ya, maka kalian bisa berikan tanda titik koma. Silahkan tuliskan keterangannya. Misalkan move bx, 7 artinya berikan nilai 7 misalkan pada bx. Kemudian perintah move. Di sini kita bisa lihat untuk apa saja. Yang pertama dia fungsinya adalah untuk mengcopy nilai atau angka
ke suatu register. Sehingga di sini kita bisa lihat untuk sintaksnya ini move, kemudian tujuan, lalu asal ya. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk baris pertama move AL, 9. Artinya nilai 9 ini akan diberikan atau dikopikan ke register AL dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga yang penting untuk tempat penyimpanan, misalkan yang ini, move AH, AL. Nilai di AL sebelumnya kan 9 ya. Kemudian AH, AL yang otomatis nanti nilai AH pun bernilai 9 gitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada beberapa perintah atau interupsi yang nanti digunakan. Misalkan interrupt, nomor interupsinya berapa? Misalkan interrupt 21H. Nah, untuk masing-masing nomor interrupt ini ada penjelasannya, ada deskripsinya, dan ada tugasnya masing-masing, begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau memberikan interupsi tertentu, begitu ya, tergantung dari apa yang mau dilakukan. Nah, untuk nomor interrupt ini kalian nanti saya akan berikan nomor-nomor interrupt yang ada di assembly atau di assembler 8086 ya, di EMU 8086. Nah, yang berikutnya di sini kita mulai masuk ke pembuatan program COM. Nah, kalian silakan bisa buka EMU 8086-nya, kemudian nanti kalian bisa langsung ketikkan beberapa contoh yang ada di bawah. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk struktur dari program COM. Di sini kalian bisa ketikkan untuk struktur lengkapnya ya, .model small, kemudian .code, kemudian org 100H. Ini punya penjelasan masing-masing, nanti di bawah saya akan jelaskan. Kemudian ini label, silakan bisa masukkan, misalkan kalian mau memasukkan label 1 apa, kemudian titik 2, kemudian misalkan ketikan JMP, kemudian label 2. JMP ini adalah jam label 2. Nah, di dalam ini ada tempat data program ya. Misalkan data ini bisa berupa variabel begitu ya. Kalau misalkan kalian menggunakan JMP, biasanya di bawahnya kalian masukkan variabel-variabel yang memang tidak dieksekusi secara langsung tapi dilompati. Nah, yang kemudian di sini kita bisa lihat lagi jam label 2. Di label 2 ini baru nanti kalian tuliskan program yang nanti kalian mau eksekusi ya. Kemudian tinggal kalau sudah selesai tinggal interrupt 20 heksa ya. Nah, berikutnya di sini untuk modelnya sendiri .model small ini punya arti. Jadi misalkan di sini .model small ini digunakan jika apa? Jika data dan kode yang digunakan itu hanya berukuran sebesar satu segmen yang setara dengan 64 KB. Kalau misalkan ternyata program kalian memiliki atau akan dibuat program yang ukurannya lebih besar dari satu segmen, nah berarti kalian harus menggunakan format yang berbeda. Misalkan .model compact, nah ini misalkan lebih dari 64 KB atau yang large ini yang lebih dari 64 KB. Nah, kalau yang huge ini bisa berupa array juga yang lebih dari 64 KB. Hanya saja untuk praktikum dasar ini kita cukup membuat .model small. Artinya program yang dibuat hanya untuk ditampung dalam segmen memori yang ukurannya berupa 64 KB ya. Kemudian .code ini di sini merupakan tanda direktif gitu ya. Direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada si assembler bahwa kita akan mau atau akan mulai menggunakan kode segmennya. Nah, kode segmen kan sebenarnya sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Fungsinya adalah salah satunya untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Kemudian untuk ORG 100H gitu ya. Nah, ORG 100H ini definisinya adalah untuk memberitahukan assembler supaya apa? Supaya program pada saat dijalankan gitu ya, ada proses load ke memori, ini akan ditaruh mulai dari offset ke 100 heksa yang setara dengan 256 byte ya. Jadi nanti di sini
sudah akan disediakan sebanyak 100 heksabyte kosong pada saat program dijalankan. Jadi programnya atau tempat program untuk menyimpan itu sudah dipastikan kosong dulu, karena kalau sudah penuh, nah nanti akan bermasalah pada saat proses penyimpanan program. Kemudian untuk perintah di sini akan ada banyak sekali program atau instruksi itu ya, atau perintah instruksi. Nah, sintaksnya misalkan kalian mau menggunakan jam. Nah, kalian tinggal masukkan jam atau JMP, mohon maaf, kemudian ketikkan tujuan. Tujuannya ini bisa macam-macam, biasanya berupa label ya. Kemudian yang berikutnya interrupt. Interrupt ini berupa perintah untuk menghasilkan suatu interupsi dengan sintaksnya interrupt dan nomor interruptnya. Misalkan interrupt 20 heksa. Ini fungsinya untuk mengakhiri program, lalu dikembalikan lagi ke DOS. Nah, begitu ya. Jadi, harapannya kalau misalkan sudah diakhiri gitu ya, nah ini tidak akan menyebabkan si komputer hang. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk latihannya. Semoga sudah bisa dan sudah dikerjakan ya. Jadi, intinya di sini untuk Fibonacci, kalian silakan buat program. Kemudian program tersebut kalian buat sedemikian rupa sehingga bisa terus looping dan menghasilkan nilai atau deretan bilangan Fibonacci. Deretan bilangan Fibonacci ini cukup dimunculkan di register saja ya, di AX atau AH atau AL. Nah, di sini kelihatan kan sebenarnya 1, 1, 2, 3, 5, 8. Sebenarnya ini cukup menggunakan instruksi penjumlahan ADD, hanya saja ada proses looping. Nah, silakan kalian bisa explore lebih jauh. Kalian bisa cek di mana di berbagai channel YouTube atau bisa cek juga di googling, sudah banyak sekali media pembelajaran. Silakan semoga bisa menambah begitu ya informasi-informasi yang memang saya tidak bisa sampaikan secara detail karena memang terkendala proses pembelajaran secara daring. Tapi semoga bermanfaat. Sekian untuk praktikum pertemuan kelima. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.